Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mursyid Jawas, di channel YouTube pribadi saya. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, kajian kita tentang hukum Islam. Tema kita kali ini adalah tentang sunnah sebagai dalil. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala amuri dunya wa din, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada video sebelumnya kita sudah mengkaji tentang Al-Quran sebagai dalil. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hukum Islam dengan tema kita hari ini adalah hadis sebagai dalil atau sunnah sebagai dalil. Kali ini kita akan membahas seputar pengertian sunnah, kedudukan sunnah, sunnah sebagai bagian dari objek kajian usul fikih, kemudian fungsi sunnah dan macam-macam sunnah. Seperti permintaan beberapa kolega saya dan juga komentar dari beberapa yang memberi komen di channel YouTube saya, sebaiknya bahan yang disajikan lebih dipersingkat lagi karena kadang-kadang ada rasa bosan juga ketika melihat materi yang terlalu panjang. Baik, mungkin mudah-mudahan bisa menjelaskan secara singkat bagaimana sunnah sebagai dalil dalam kajian hukum Islam. Baik, kita kembali dulu sekedar menekankan kembali bahwa dalam pembahasan tentang objek kajian usul fikih kita sudah mendiskusikan bahwa di antara 4 kajian usul fikih itu salah satunya adalah pembahasan tentang dalil. Nah, pada video sebelumnya juga kita sudah jelaskan tentang apa itu dalil. Jadi, kalau kita merefresh kembali, dalil itu adalah secara bahasa maknanya adalah mursyid atau ma asyara ila syai'in, sesuatu yang dapat membawa kepada petunjuk tentang sesuatu. Nah, di dalam kajian hukum Islam, dalil itu bisa dimaknai sebagai atau pandangan secara istilah oleh para ahli hukum Islam disebutkan bahwa dalil itu adalah ma yatawassalu bi sahihin nadhri fihi ila hukmin syar'iyyin. Jadi dalil itu adalah apa yang dapat menyampaikan seseorang kepada hukum syara'. Ya, tentu saja seorang ini adalah mujtahid berdasarkan nalar atau metode yang tepat. Nah, ini adalah pengertian dalil. Nah, berangkat dari sini ya, kita memaknai bahwa sunnah sebagai dalil tentu harus kita pahami apa itu sunnah. Ya, apa itu sunnah? Nah, secara bahasa sunnah itu atau hadis itu, ya, dalam kajian hukum Islam antara sunnah dan hadis itu dianggap sebagai dua istilah yang sinonim saja. Meskipun nanti akan sangat berbeda kaitannya dengan kajian ilmu hadis. Karena dalam kajian ilmu hadis itu sangat tegas dibedakan antara istilah sunnah dan hadis, ya. Tapi dalam kajian hukum Islam antara sunnah dan hadis ini kita jadikan sebagai satu sinonim saja. Nah, secara bahasa bisa dimaknai bahwa hadis itu adalah sesuatu yang baru. Jadi secara bahasa hadis itu bisa dimaknai sesuatu yang baru atau percakapan atau berita. Jadi itu sunnah secara
atau hadis secara bahasa. Adapun hadis secara istilah, sangat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli hadis, baik ahli hadis maupun ahli usul fikih. Namun saya sering sekali di antara banyak istilah, saya selalu memilih di antara mana pengertian yang kira-kira kalau itu dipakai insya Allah mengantar mahasiswa itu lebih paham. Jadi untuk membuat paham mahasiswa tentu sangat berbeda ketika seorang profesor menjelaskan sesuatu dengan seorang dosen biasa yang menjelaskan sesuatu. Begitu pula jika seorang profesor yang sangat menekuni hukum Islam berusaha untuk menjelaskan secara sempurna tentang hukum Islam, sangat berbeda juga ketika kita ingin apa tujuan kita menyampaikan sebuah materi. Nah, ketika tujuan kita ingin membuat mahasiswa berubah dalam artian dari tidak tahu menjadi tidak tahu. Nah, ketika mahasiswa ingin belajar tentang sunnah sebagai dalil, apa yang dibutuhkan mahasiswa untuk memahami, meningkatkan wawasan tentang sunnah sebagai dalil atau hadis sebagai dalil, maka saya lebih sering memilih cukup satu pengertian saja yang dengan pengertian itu mencakup apa yang dikandung daripada sunnah. Nah, saya memilih salah satu istilah yang dikemukakan oleh para ahli hadis atau ahli usul fikih adalah yang disebut hadis itu adalah aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu. Segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat dekat dengan salah satu definisi yang lain, disebutkan ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kira-kira apa yang dimaksud dengan sunnah. Selanjutnya, bagaimana kedudukan sunnah atau hadis ini di dalam sumber kajian hukum, atau bagaimana kedudukan hadis ini? Nah, dapat kita tegaskan bahwa hadis merupakan dalil. Kebanyakan para ahli usul fikih itu tidak membedakan antara dalil, sumber, atau disebut dengan masadirul ahkam. Nah, umumnya itu ditempatkan, dan hadis memang seperti itu, adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum yang pertama dan utama adalah Al-Quran, dan sumber hukum yang kedua adalah hadis. Dasarnya apa? Sangat banyak dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis tentang betapa tinggi kedudukan Al-Quran dan hadis dalam pengambilan hukum. Misalnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat ini kalau kita terjemahkan, ini di dalamnya disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, atiiullaha, taatilah Allah. Nah, makna menaati Allah adalah taatilah Al-Quran. Wa atiiur rasul, dan taatilah Rasul. Makna menaati Rasul adalah menaati hadis atau sunnah. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Nah, dari Quran surah An-Nisa ayat 59 ini, secara hierarki kita diperintahkan atau dituntut untuk menaati Allah atau menaati Al-Quran,
menaati Rasul atau menaati sunnah Rasul atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, ayat Al-Quran ini kemudian didukung oleh beberapa hadis. Misalnya, ini hadis yang sangat populer di dalam kajian hukum Islam. Misalnya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Bahwa Rasulullah SAW sudah berpesan bahwa sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, sepanjang kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat. Apa itu? Al-Quran dan sunnah atau hadis Rasulullah. Hadis yang lain bisa kita lihat bahwa misalnya ketika Muaz bin Jabal ingin diutus ke Yaman sebagai gubernur. Nah, biasanya kalau diutus sebagai gubernur itu juga merangkap sebagai qadhi saat itu. Nah, Rasulullah melakukan fit and proper test. Ya, Rasulullah bertanya kepada Muaz bin Jabal, "Kaifa taqdi idza arada laka qada'un?" Bagaimana kamu akan menetapkan hukum jika ada perkara yang muncul yang kamu hadapi? Maka jawabannya Muaz bin Jabal adalah, "Aqdi bi kitabillah." Saya akan menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Wa kaifa idza lam yakun fi kitabillah?" Bagaimana jika perkara itu tidak ada di dalam Al-Quran? Maka dijawab oleh Muaz bin Jabal, "Aqdi bi sunnatillah." Saya akan menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah, kata Muaz bin Jabal. Rasul kemudian bertanya lagi, "Wa kaifa idza lam yakun fi sunnati Rasulillah?" Maka jawab, bagaimana kalau enggak ada di dalam sunnah? Maka kata Muaz bin Jabal, "Ajtahidu ra'yi wa la alu." Saya akan melakukan ijtihad dan saya tidak akan melampaui batas. Nah, dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika ingin menyelesaikan sebuah perkara yang muncul di tengah masyarakat, maka seorang mujtahid itu pertama sekali harus merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber yang pertama dan utama. Setelah merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang pertama dan utama, maka selanjutnya harus merujuk, yang kedua adalah merujuk kepada hadis. Kalau belum juga puas dengan Al-Quran dan hadis dalam artian masih ingin memastikan ya bahwa perkara-perkara yang baru muncul itu tidak ditemukan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis, bukan berarti tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi belum ada ditemukan secara langsung, maka ajtahidu ra'yi wala alu, kata Muaz bin Jabal. Nah, itulah kedudukan hadis sebagai sumber hukum atau sebagai dalil. Jadi dia merupakan dalil yang kedua setelah Al-Quran, maka hadis adalah dalil yang kedua atau sumber hukum yang kedua. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami dari hadis atau sunnah ini adalah tentang bagaimana fungsi hadis ini terhadap Al-Quran. Nah, dalam kajian usul fikih banyak sekali dikemukakan tentang fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran. Tetapi pada kesempatan ini kita ingin menekankan bahwa paling tidak ada 4 fungsi utama dari hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan ta'kid atau bayan takrir. Yang kedua adalah bayan tafsil. Yang ketiga adalah bayan nasakh. Kemudian yang ketiga adalah bayan tasyri'. Yang dimaksud dengan bayan ta'kid atau takrir adalah salah satu fungsi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menguatkan atau memperkuat ayat Al-Quran. Jadi misalnya di dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 110 itu disebutkan wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah kalian salat dan tunaikanlah zakat. Ketika kita melacak di dalam hadis
itu juga ditemukan dalam hadis. Jadi misalnya salah satu hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Nah, di dalam hadis ini juga ada ya, iqamus shalah wa ita'uz zakah. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat yang pertama, yang kedua adalah mendirikan salat, kemudian yang selanjutnya adalah menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian naik haji bagi yang mampu. Nah, ini hadis ini seolah-olah mengulang apa yang di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini bukan hanya mengulang, tetapi fungsi hadis di sini adalah menguatkan ayat Al-Quran. Jadi kalau ketemu hadis-hadis semacam ini terulang di dalam hadis apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu adalah salah satu fungsi dari hadis, yakni bayan takkid atau takrir. Kemudian yang kedua, fungsi hadis atau sunnah adalah bayan tafsil. Bayan tafsil adalah salah satu fungsi sunnah Rasulullah adalah memerinci ayat-ayat yang Al-Quran yang sifatnya masih global. Jadi memerinci ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih global. Nah, misalnya di dalam Al-Quran ya seperti tadi itu aqimus sholata wa atuz zakah. Dalil yang lain itu disebutkan aqimis shalah, dirikanlah kalian salat. Kata as-shalah maknanya as-shalah itu sebetulnya sangat luas. Ya, jadi as-shalah itu makna secara umum itu adalah maknanya adalah doa. Maknanya adalah doa. Jadi kalau hanya di dalam kata dalam Al-Qur'an itu ya, kata salat itu belum terperinci, masih sangat global. Ya. Jadi misalnya ada ayat warka'u ma'arraqi'in ya. Nah, datangnya kemudian bagaimana mengerjakan salat, bagaimana mengerjakan salat itu secara baik, secara rinci, secara tepat. Maka datanglah hadis Rasulullah, kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Nah, dari hadis ini kemudian para ahli usul fikih melihat bagaimana Nabi salat, maka dirumuskanlah bahwa salat Nabi itu adalah dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Mudah-mudahan kita ada banyak waktu untuk menjelaskan secara baik bagaimana lebih lanjut tentang salat itu, terutama bagaimana para ulama itu merumuskan salat itu, dalam artian bagaimana ulama merumuskan rukun dan syarat daripada salat itu. Nah, ini tadi fungsi salah satu fungsi hadis Nabi adalah bayan tafsil tadi. Jadi hadis datang memerinci ayat-ayat yang masih global. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bayan tasyri'. Jadi yang selanjutnya adalah bayan tasyri'. Fungsi yang lain daripada hadis adalah bahwa fungsi lain dari hadis itu adalah juga menetapkan syariat. Jadi hadis itu juga datang untuk menetapkan syariat. Jadi kalau ada yang tidak ada di dalam Al-Quran, kemudian ada di dalam hadis, maka itu maknanya fungsi daripada hadis itu adalah menetapkan hukum. Apa contohnya? Ya, misalnya kita di dalam Al-Quran itu sangat banyak disebutkan bahwa innamal khamr hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah bahwa hurimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian bangkai, darah, ya, daging babi,
wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, tiba-tiba ada hadis yang tidak ada di dalam ayat-ayat tersebut. Misalnya hadis naha Rasulullah SAW ya an kulli zinabin minas siba', atau hadis yang lain kullu zinabin minas siba'i haramun. Jadi binatang buas yang mempunyai taring itu atau berkuku tajam itu juga haram. Di mana itu? Ada di dalam hadis. Jadi apa yang tidak ada di dalam Al-Quran tetapi ada di dalam hadis, maka itu maknanya hadis juga berfungsi sebagai fungsinya adalah hadis itu untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang terakhir dari fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan nasakh, ya. Jadi tapi ini sangat debatable, ada perbedaan utama, pendapat besar, perbedaan yang sangat besar di antara para ulama bahwa ini fungsi hadis itu adalah menasah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab sangat tidak setuju pendapat tentang bahwa hadis itu berfungsi menasah Al-Quran. Meskipun demikian dia juga tetap mengutip apa yang dipandang oleh para ulama sebagai fungsi hadis untuk menasah Al-Quran. Misalnya hadis tentang la wasiyata liwarisin. Ini sangat tegas. Tidak ada bagian wasiat bagi ahli waris. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 itu disebutkan bahwa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi diwajibkan kepada kalian yang sudah menjelang ajal itu untuk ya jika memiliki intaraka khairan untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Nah, para ahli hukum ini sering mencontohkan inilah contoh tentang adanya fungsi hadis itu menasah Al-Quran. Tetapi Quraisy Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khairan di sini adalah nasihat tentang kebaikan, bukan dalam artian harta benda. Karena itu Profesor Dr. Quraisy Shihab memandang bahwa tidak ada hadis itu tidak berfungsi menasah Al-Quran. Nah, yang patut juga kita tekankan dalam kaitannya dengan fungsi hadis dalam kajian hadis sebagai dalil adalah bahwa yang dikaji dalam usul fikih itu adalah hadis-hadis yang terkait dengan hukum saja, atau hadis-hadis yang terkait dengan fikih. Yang mana itu? Ya, hadis-hadis yang terkait dengan ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, dan siasah. Nah, untuk melihat ini bagaimana tentang ini ya bisa dirujuk misalnya buku Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi yang menulis buku tentang koleksi hadis ahkam atau hadis hukum. Nah, bisa dilihat di sana. Nah, yang lebih lanjut yang harus dipahami adalah konsep qat'i dan zanni. Nah, kalau pada kajian tentang qat'i dan zanni dalam kajian Al-Quran sebagai dalil, dari segi turunnya Al-Quran itu semuanya qat'i. Berbeda dengan hadis. Jadi hadis itu baik dari segi turunnya hadis, kemudian dari segi dilalahnya penunjukan artinya, hadis atau sunnah itu dua-duanya ada yang mengandung qat'i, ada yang mengandung zanni. Mengapa demikian? Karena hadis itu ditulis secara resmi belakangan, ya. Jadi sekitar kurang lebih 100 tahun setelah Rasulullah wafat baru kemudian hadis itu ditulis. Nah, itulah kemudian mengapa hadis itu masih perlu kita bertanya apakah benar ini adalah hadis Rasulullah. Nah, oleh karena itu para ulama sudah menyusun banyak kitab bagaimana ukuran sebuah sunnah itu untuk dipastikan apakah itu memang sunnah atau tidak. Begitu pula dalam kandungannya. Jadi umumnya yang hadis yang mutawatir itu adalah qat'i, derajatnya sama dengan Al-Quran. Tetapi hadis yang ahad
itu zanni. Nah, itu yang zanni. Kita akan melihat kajian lebih lanjut tentang pembagian hadis. Itu tentang dari segi qat'i dan zanni. Kemudian dari yang terakhir adalah macam-macam sunnah. Ini saya hanya sepintas saja macam-macam sunnah pada kajian kali ini. Jadi sunnah itu bisa dilihat dari segi kuantitasnya, dari segi kualitasnya, kemudian dari bentuk isi, kemudian dari segi sandaran. Nah, dari segi kualitasnya, kualitas periwayatan, hadis itu dibagi dua. Hadis itu mutawatir dan hadis itu ahad. Jadi ada pembagian yang lain akan lebih rinci, bisa dilihat pada kajian tentang hadis di dalam ulumul hadis. Nah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan yang sejumlah besar periwayat yang menurut teori hadis tidak mungkin berkumpul bersepakat untuk berdusta. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa jumlah yang disebut tidak mungkin bersepakat berdusta adalah ada 10 periwayat. Sementara hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat hadis yang tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Nah, demikian untuk sepintas saja. Kemudian dari segi kualitasnya hadis itu dibagi sahih, hasan, dhaif. Dimaksud sahih hadis sahih adalah hadis yang memiliki 5 kriteria. Jadi semua rawi dalam sanad itu bersambung. Semua rawi dalam sanad itu adil, semua rawi dalam sanad itu dhabit, ya, terhindar dari zaz, terhindar dari illat atau cacat. Jadi kalau 5 kriteria itu dipenuhi, maka itu disebut dengan hadis sahih. Nah, adapun hadis hasan, kelima kriteria tadi itu pada hadis kriteria hasan itu terpenuhi kecuali pada dhabit. Jadi pada dhabit, kalau dia kurang dhabit, jadi kualitasnya menjadi hasan. Jadi antara sahih sama hasan derajatnya hampir sama, sedikit saja, hanya pada kuat atau tidaknya hafalan periwayat hadis. Kemudian hadis dhaif adalah, sederhananya hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria hadis sahih. Jadi kalau sanadnya sudah tidak bersambung, itu dhaif. Kalau periwayatnya tidak adil, itu dhaif. Ya, atau periwayatnya tidak dhabit, itu dhaif. Periwayatnya itu ada cacat, ada illat, itu dhaif. Salah satu saja itu sudah dhaif, apalagi semua, ya. Baik. Hadis dari segi isinya adalah hadis qauli dan hadis fi'li dan hadis takriri. Hadis qauli adalah hadis dalam bentuk perkataan, hadis fi'li adalah hadis dalam bentuk perbuatan, hadis takriri adalah hadis dalam bentuk perbuatan sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak memerintahkan dan Rasulullah tidak melarang. Kemudian hadis dari segi diterima atau tidaknya, ada hadis makbul, ada hadis mardud. Pada tataran pembagian tadi itu, semua pembagian sahih, hasan, dhaif itu makbul. Walaupun ada yang ketat mengatakan dhaif itu mardud bukan makbul. Nah, itu debatable. Di dalam kajian hukum Islam, hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Ini hati-hati kita, jangan salah. Jadi hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Nah, ada hadis mardud. Jadi hadis mardud itu hadis yang ditolak. Kenapa ditolak? Ya, ditolak bisa jadi karena misalnya diterimanya hadis dhaif itu adalah untuk mendorong menyemangati umat untuk beribadah. Tetapi dalam kaitannya dengan hukum, maka itu tertolak hadis dhaif itu. Hadis mardud itu terutama dalam kaitannya dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, itu hadis palsu itu, hadis maudhu itu, ya secara hujjatus syar'i itu tidak bisa diperpegang. Demikian saya sudah berusaha menguraikan secara singkat tentang sunnah sebagai dalil, tapi ternyata karena luasnya ilmu hadis dan ulumuha ini, sehingga seberapapun kita berusaha untuk meringkaskannya, ternyata tidak bisa juga kita persingkat. Nah, untuk lebih lanjut mungkin di lain waktu kita akan memerinci kembali bagaimana berhujjah dengan hadis sahih, hasan dan dhaif. Mudah-mudahan di waktu yang lain Allah memberikan umur yang panjang dan memberikan kesehatan serta kesempatan untuk menguraikannya.
Demikian pada kajian kita pada kesempatan ini. Jika kajian ini menurut Anda menarik, ya silahkan like, dan jika kajian ini untuk bisa mendorong untuk meningkatkan wawasan, silahkan share, dan jangan lupa tentu saja subscribe supaya channel ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, kata kawan-kawan saya, ya mudah-mudahan itu motivasi untuk saya. Ya, masa Ria Ricis yang seringkali hanya membuat hidung-hidung jelek subscribe-nya sampai 15 juta, Atta Halilintar yang juga seperti itu subscribe-nya sampai 20 juta, masa kajian hukum Islam tidak ada yang subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.